diem karena selama ini nggak ngaku karena nggak ada yang ngimbangin gitu. Iya, Terus iya. kayak suka bikin pantun. Gak ada lagi orang di muka bumi ini. Iya, tiba-tiba halo suka pantun. Suka pantun juga. Oh. Kalau buat gue sih healing adalah momen dimana lo memberikan kesempatan buat diri lo untuk sejenak beristirahat. Jadi kalau misalnya ngomongin healing, mungkin buat gue yang penting adalah bikin isi kepala gue itu tenang gitu. Gue harus pinter-pinter bermanuver nih biar kesempatan sekecil apapun gue pakai lah gitu buat shutdown sejenak gitu untuk membuat pikiran gak bising tadi. Perjuangan gue mencari pasangan hidup itu kadang-kadang membuat gue yang butuh healing. Karena itu nggak gampang. Yang here I am sitting in a tin can high above the world. Wow. Wah, apa nih? Ini kayaknya apa lagi ngomong sama gue. Selalu kayak menyesali hidup atau kemudian meratapi apa kesusahan yang lo miliki. It's all about choices sih. Pengen menyenangin semua orang aja, nyenengin semua orang. People pleaser. Hidup gue ada value, gue tuh harus produktif gitu. Jadi gue tuh nggak seneng untuk idle gitu, untuk nggak ngapa-ngapain tuh gue gelisah. Hello, welcome back to Anthem, Andari and the Theater of the Mind. Kali ini mau bahas healing anthem lagi dan akan terasa berbeda karena ada dua orang yang mau bahas healing anthem masing-masing, perjalanan healingnya. Terus tentang mungkin trauma-traumanya masa kecil gitu ya. Siapa tahu masa terbuka itu kita nggak tahu. Ini udah kode nih ya. Yang pasti mereka itu adalah teman-teman penyiar seniorku. Langsung aja please welcome Siska Baker dan Imam Wibowo. Halo, assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Gua lanjutin, Mam. Iya bagus. Apa kabar, Mam? Alhamdulillah baik. Gila. Andari and the Theater of the Mind. Yes. Gila anak radio banget ya sis ya. Iya kan? Bener-bener. Masih apa Itu kabar? maksudnya. Aku baik, terima kasih ya diajakin bareng Imam lagi. Gila, Gue thank you banget loh. kalian ketemuan sama Imam. Susah banget ketemu sama nih orang Oh, soalnya. gitu. Wait, baru mulai. Jangan menghujat, jangan memojokkan. Masih sibuk cari jodoh. Masih. Oh, ya, Masih. Masih. Ya, semua orang tuh mesti tegas dalam menjalani hidupnya. Gue sih setuju sih. Lo gimana? Soal apa? Tegas. Tegas menjalani hidup. Nah, kalau gue kayaknya lebih go with the flow aja sih sekarang ya. Gue sih antara lu sama lu sih. Nah, ya udah. Jadi apa tuh? Go with tegas. Tegas Ya. with the flow. Tergantung lo berarti gaul dengan siapanya. Lo adaptif berarti orangnya. Iya benar. It's a compliment lo. Thank you so much lo. Thank you loh. Gila. Bener. Belum nih gue udah terbang, men. Emangnya kalau ngobrol sama senior tuh kita Bisa gak sih gak ngomong senior? Kita tuh udah kakak. jangan kakak kayak di yang mau nyebut brand lagi gue salah lagi. Ya oke, friend gue. Nah. Nggak gini. Kalau ngomong sama higher beings, Higher beings. berat nggak lo? Berat Iya nggak? enggak. lumayan. Kayak acara supranatural. Tapi gue suka loh. Kayak gitu-gitu. Lo suka nggak? Gitu-gitu. Nah, tolong jelaskan. Apa istilah gitu-gitu? Karena di kepala Siska, gue malu mungkin gitu-gitu berbeda. Iya, orang sekarang menyebutnya spirituality. Oh, gue enggak sih. Lo? Gue lebih suka tampilan natural. Kalau supranatural Bukan. Ini bukan lu. beda. Bukan Bukan lu. makeup look ya? Bukan. Kaget ya? Gitu. Kaget nggak nyangka nih ya? Denger stop. Oke. Lo gak maksa gue sih. Lo jangan megang-megang gue, bukan muhrim. Oh gila. Allah maha besar. Tapi gini, satu hal, sering mulat. Ini kurang panjang. Tunggu, gue tadi mau ngomong soal Siska. Iya, apa dong? Jadi pas lo bilang Siska lucu juga, itu dia. Itu juga satu hal pertama yang gue tahu soal Siska. Pertama kali gue kenal sama dia. Iya, Karena gimana? waktu awal gue pertama kali siaran dengan Siska itu awal emang kayak kecelakaan. Jadi Siska itu pada awal harusnya dengan Ivy, tiba-tiba pada saat pertama kali siaran tuh dengan Ivy nggak bisa. Padahal gue awal latihan tesnya dengan Ivy. Iya. Tiba-tiba Siska kan juga kooperatif orangnya nih. Ya udah gue bisa hari itu. Kooperatif bener dong. Kalau nggak salah nggak dapat duit ya. Benar. Akhirnya pada saat itu kita berdua, waduh, gue kenal Siska nih. Tapi cuma tahu nama doang sama say hi doang di lorong. Suka papasan lah. Oke. Gitu. Terus first Papasan. impressionnya gimana? Gue bilang Siska, kan di kepala gue wah cewek modern, Yes. bule gitu, Tindo. Hmm. Duduk bareng sama Siska, Iya. baru setengah jam. Wah, bule Depok ternyata. Wah, Iya. pecah. Coba, emang bener ternyata- kamu bule Depok? Ternyata casingnya doang yang bule. Nah. Pas udah ngobrol bareng ternyata kayak ada beberapa fakta nggak terduga gitu yang terungkap tuh waktu kita pertama kali Iya. siaran bareng ya. Fakta tak terduga. Oke, kayak seperti kita diem-diem ternyata diem-diem karena selama ini nggak ngaku karena nggak ada yang ngimbangin gitu. Iya, Terus kayak suka bikin pantun. Gak ada lagi orang di muka bumi. Iya, tiba-tiba halo suka pantun. Pantun juga. Oh,
Selain juga pantun, ternyata ada hal-hal receh yang pas ngobrol, oke, Iya, semua iya, orang iya, suka kayak iya, gini, iya. suka film, Oke. Ya benar-benar. suka ngomongin hal baru yang lagi pop culture gitu pop ya. culture, film, politik. Nah, hanya beberapa mostly orang-orang taunya kalau soal film yang orang gue temuin film ataupun politik itu kan cuman in the surface-nya aja kan. Tiba-tiba pas ngomong sama Siska, lah lu ngerti soal film? Oh, Kamu- lu tahu tentang pengambilan angle? Enggak imaging? tenis. Enggak tenis, enggak tenisnya. Oke. Tapi hal-hal yang orang kayak behind the scene-nya. Oh. Why kenapa lo waktu itu nonton film-film loh? Kita nonton film yang sama ya dulu ya. Ternyata Apa tuh filmnya? kalau nggak salah Titanic. The Bodyguard. Oh, The Bodyguard. Ternyata ada beberapa hal yang membuat kok nyambung dan ternyata yang gue takutin dari sisi Siska itu ternyata nggak kejadian, malah dapat sesuatu yang ternyata wah, ternyata menyenangkan. Dan akhirnya setelah kita siaran, kita Dari tahun berapa sampai tahun berapa sih? 2015 sampai 2019. 18 ya. 19 dan Oke, 4 tahun nih lumayan loh, 4 tahun bersama itu. 4 tahun. tahun. Gue Senin sampai Jumat kan siarannya? sampai Iya. Jumat. Jam 4 sampai 8 ya, jam prime time ya. 4 sampai 9. Oh wow. 5 jam ya. Gila. Selama 3 tahun ada kali Mame kita 5 jam. Ya, 3 Tiga tahun. Itu pasti gak kerasa deh 5 jamnya. Oh kerasa. Kerasa dong, kerasa. Atau bertambahnya usia makin capek. Kerasa bener. Udah jam terakhir tuh udah aduh. Udah Iya. loyo. Dan Tapi kan saling menyemangati. iya. Dan gue itu belajar sebagai ayah siaga dari Siska. Iya benar. Karena baru pertama kali ketemu Siska aja udah deg-degan, kemudian dengan profiling dia yang di kepala gue, ternyata tidak seperti yang gue takutkan. Dan waktu itu lo lagi hamil atau Hamil. Jadi Anak gue ketiga ya? anak ketiga. Kedua. Iya, kedua dulu. Kedua dulu. 2015. Oh wow, lo berarti mengalami kenal sama dia dan lo kayak mengalami bareng sama dia 2 kali dia hamil. Jadi waktu pertama kali Iya nggak sih? kenal tuh lagi hamil gede. Anak kedua. itu gue deg-degan lah. Terus abis itu gue karena lahiran gue cuti dulu kan sementara, tapi cuma bentar lah, namanya juga pekerja freelance yang selama-lama kayak gak nyampe sebulan deh gue cutinya. Itu abis itu udah gue siaran lagi tuh dengan segala keribetan gue pompa-pompi. Iya benar. Ya kan, harus jadi badan aktif, Bepom kan, badan pompa-pompi. Dia nemenin, mam gue izin dulu pompa-pompi. Aduh iya gitu, makanya dia ada lah semua. Terus sampai yang anak ketiga pun Nah, lu ini juga kan tuh hadir juga tuh Iya. selama gue hamil besar. Yang kita sampai sempet ke acara di Istana Negara, gue udah hamil Iya. 9 bulan. Gue sampai, mam nih kalau kita sampai lahiran di Istana Merdeka keren banget nih, mam, viral nih Iya. kita. Dia bilang gitu, terus gue pikir, gue yang repot nganterin lu ke rumah sakit. Laki lo bukan, tapi gue nganterin lu. Kita di apa yang upacara kenegaraan 17-an itu kan 17 Agustus kan. Iya, iya. Gue lahiran 20 Agustus. Itu 3 hari kemudian. Iya, makanya- Skipis tuh jadi nyari, ini gue mungkin lahiran di sini loh, mam, pokoknya siap aja pokoknya ya. Ya intinya pokoknya dia hadir lah di banyak sosok-sosok monumental dari Iya. hidup gue. Dan gue belajar jadi, oh gini ya kalau jadi suami, jadi Iya, iya. laki, mesti tanggung jawab. Tapi kalau Iya. partner siaran kan hampir kayak pacar kan. yes. Ya kan, lo dapat chemistry-nya, lo bisa nongkrong sama semua orang, nyambung, ngobrol asik. Tapi pas siaran belum tentu Iya benar-benar. lo akan senyambung pada saat lo ngobrol sama temen. Iya iya. Kayak gitu karena ada beberapa hal teknis yang mempengaruhi bahwa apa chemistry lo di dalam pergaulan itu bisa ditarik jadi chemistry secara profesional. Nah itu yang susah, dan kalau di awalnya susah membangun chemistry, long termnya kan PR. Benar. Udah kalau hubungan dari awal tuh nggak nyaman tuh kan, aduh. Lo pernah ngalamin gitu ya? Gue pernah dapat partner siaran secara di kertas bawahnya pas nih gitu kan. Kita sama-sama gedenya di lingkungannya sama. Kemudian gue tahu dia siapa pacarnya, kemudian suami siapa, kemudian juga gue tahu pergaulannya, gue tahu teman-temannya. Kalau nongkrong juga inner circle tahu lah, seru lah. Kita cari bareng nih, iya. Pas duduk pertama kali, wah, kerasa langsung. Nah itu dia first impression itu yang kadang pas ngomong kebuka, pas beda ngomong langsung dengan pas ada mic, ada lagu, lo masih ada certain things yang masih kita atur kan, ada job desk-nya, ada SOP-nya. Iya. Wah, gayanya beda nih. Gue pikir wah dia ekstrovert, gue introvert, bisa mengimbangi. Ternyata enggak juga pas lagi siaran. Gue pikir sama Siska kayak begini, wah sama-sama introvert ternyata nih. Gimana ya kita ngomongnya? Ternyata kok ngalir aja ya. Oke, jadi ini bukan perkara dia tuh ekstrovert atau introvert ya, tapi lebih match secara frekuensi atau secara soul enggak nih gitu. Kayak berjodoh sebetulnya. Wow, jadi lo menemukan jodoh lo di tahun 2015. 15. 2015. Atau Jodoh 15 siaran. ya. Kalau siaran pertama 2015. 2015 Tapi ya. kan emang ya mencari pairing temen gitu yang kayak bener-bener
awet, apalagi beda jenis kelamin ya. Mm-mm. Kalau sesama cewek tuh kadang lebih gampang. Kalau udah berkeluarga tuh kayak Hmm. nggak ada batasan nggak apa-apa Iya, gitu. iya. Tapi kalau temen yang lawan jenis Mm-mm. itu kan Iya. kayak ya kita takut nanti pasangan kita Mm-mm. Iya, yang bener. ngerasa nggak nyaman atau gimana. Mm-mm. Gimana rasanya akhirnya menemukan temen cowok gitu kan, dan dalam konteksnya awalnya siaran lagi ya kan, Iya. yang kayaknya match banget. Tapi tadi match banget sih aku baru denger dari Imam nih ya. Iya. Kalau dari Mbak Cis gimana? Sama sih, match banget dari awal, dari pertama kali siaran, yang dimana siaran pertama kali langsung on air itu nggak ada tes campnya atau latihannya atau uji cobanya, sama sekali nggak ada, Nggak karena ada. kita nggak pernah ada waktu buat ketemu sebelumnya. Iya, iya. Jadi, Kita udah ya udah kita tuh- ketemu langsung siaran itu kan Iya. pertama kali. Kita udah sok sibuk sejak dini kita. Sok sibuk. Cuman langsung klop aja, kayak langsung nyetel lah gitu. Iya, gitu ya. Mungkin kalau misalnya gue boleh kayak analisa sok tahu ya, Gila analisa. Boleh dong. kenapa kita nyetel gitu, dan mungkin juga yang membuat beberapa kali kita mencoba dengan orang-orang lain, kan gue juga mencoba lah Iya, iya. pairing dengan penyiar lain, begitupun juga dengan Imam. Ada isu ego kan kadang-kadang. Benar. Ada yang egonya memang mungkin susah gitu loh untuk Iya. dibikin jadi sejajar. Karena kalau udah siaran bareng kan mau nggak mau emang harus sama balance. level kan, itu harus saling ngisi. Ya kadang-kadang ada kejadian di mana certain people memang agak susah aja gitu, dan sebenarnya sih gua dan lo sama Imam tipenya, kita tuh cukup fleksibel dan adaptif lah ya. Iya, Lo iya, maunya iya. gimana, gue ikutin deh. Iya, iya. Lo maunya gue perannya apa, gue isi peran itu. Cuma Iya. kan sebenarnya ada certain effort dari kita dong, Iya. yang membuat kita sebenarnya di dalam nggak 100% enjoy, jadi Iya, iya, iya. ya lebih kerja. Ya udah gue kerjain apa yang mesti gue kerjakan supaya siarannya aman gitu. Iya, iya. Now with him effortless gitu, karena nggak ada isu ego, I would say ya Nah, ada lah pasti. Karena mungkin dari dia juga terbuka untuk match the frekuensinya. Iya gak sih? Oh, tipe ngerasa lo tipe yang adaptif gak? Gue tuh tipikal orang yang gue nggak tahu kalau mungkin dalam istilah sekarang adaptif, kooperatif dan bahasa tenis profesional ya. Kalau gue tuh adalah orang yang mau ribet. Oh. Gak mau ribet. Kalau emang gue bisa ngalah, dan dengan ngalah itu gue bisa mempermulus kehidupan gue, itu ego juga loh sebetulnya. Gue gak mau ada orang hadir dalam kehidupan gue tapi bikin hidup gue ribet. Tapi kalau gue masih mampu mengalah dan membuat dia juga enjoy sama gue, dan kayak enjoynya dia tuh tidak malah bukan membuli gue sih, membuat gue merasa tertekan, under pressure, merugikan lah ya. dalam certain level bahwa masih nyaman, ayo aja. Oke. Nah kebetulan sama Siska ini ya once again kayak mungkin jodoh lagi. Udah gue ikut dia mau kayak gimana awalnya. Dan sebagai pria ya mungkin ada juga kecenderungan bahwa pria oke, kalau pria sama perempuan mending ngalah deh. Ada certain mentality kayak gitu. Kalau ada bilang bahwa laki-laki kalau perempuan ngomong iyain aja biar cepet. Ada kayak gitu orang ngomong kayak gitu kan. Nah gue juga mikir demi kemaslahatan pekerjaan, kelancaran pekerjaan, mendingan gue ngalah dulu. Gue yang mantau nih. Gue meng-assess gue mesti ngapain, gue gerak kalau dia kayak gimana, gue bisa ngikut sejauh mana. Nah kebetulan sama Siska pas gue assess, kok nggak terlalu susah ya, gitu aja. Oh Dia ternyata simple nih orangnya. Iya, simple ya. gitu. Jadi mure gue. iya. Jadi kalau secara fashion tuh dia monokrom. Apa sih? Hitam putih enggak, ini merah dia. Hari ini dia jadi Tapi emang kalau masalah fashion, Bacis sih emang kece banget sih. Dia tuh sebagai MC ya, kita kan kadang itu part of value juga Iya, tuh. benar-benar. Untuk kita menampilkan diri kita nih, outfitnya mau dipakai kayak gimana. Iya. Ini panutan nih, karena tuh dia gemes-gemes banget ya stylingnya tuh. Kamu emang dulunya ada history pernah, ada background fashion gitu kah? Gak ada background fashion sama sekali, jadi cuman peminat aja sih sebenarnya. Emang suka lah dari zaman kecil. Belia dulu pun emang sering baca majalah, sering lihat-lihat, punya banyak idola gitu di dunia belantika profesional. Emang seneng lah gitu. sama ini lo nggak bisa pungkiri. Pungkiri. Bahasa zaman sekarang tuh 2024, 2025. Pungkiri bahwa lo nggak bisa bohong. Kalau darah sama tulang blasteran tuh beda, sama sama darahnya lokal, beda produk gitu loh. Jadi kalau dipakai di dia tuh jadi Beda. ada nuansa Ada- ekstranya gitu Ada ya. added value. Added value. Nah. Nilai lebih. Nah itu Gitu. dia, Oke, jadi berarti beda. total nih kita terakhir ngomongin siaran nih ya. Lo siaran tuh dari tahun Gue dari 99 sampai 2099 Ismail sampai 2019 itu. sampai dengan 2019 ya. Gila men, 20 tahun. 20 tahun, ya. Genap loh Mam. Ya 20 tahun, dan alhamdulillah menemukan partner-partner siaran yang cukup berjodoh dalam artian gue pernah awal siaran tuh gue sama Santi loh.
Shanti penyanyi Oh, di mana tuh? di Prambors. Oke. Shanti pernah siaran di Angkatan Prambors. gue, Nirina, Shanti itu Oh, Nirina pernah Prambors juga Prambors ya? juga awalnya. Baru tahu Iya, gue pernah loh. angkatan gue bareng. Kemudian Shanti karena waktu itu kan akhirnya dia memilih ke jadi VJ MTV ya. Tapi dia pertama kali pantas siaran gue dan cukup cocok karena emang pertama dia emang anaknya is very asik banget. Yes, kelihatan banget ya. Dan di rumah dia kan dulu di Pondok Indah. Jadi buat kita suka banget karena kita jadi yes pas dapat teman anak PIM. Anak selatan banget nih gitu. Sama dia kemudian sama Sesa Nasution. Oke. Ya sekarang jadi timnya Imam Darto dalam penulisan skrip film. Kemudian sama Cici Panda juga sama tuh anak barat. Panda bukannya di bawah lo? Iya, Iya kan? dia termasuk anak SMA yang gue handpick sendiri. Sesa dan Panda itu adalah anak SMA yang waktu itu baru belajar siaran, setelah lulus siaran, setelah lulus SMA, gue termasuk orang-orang yang menilai dan handpick. Ini kayak bisa nih dipakai buat bibit penyiar baru waktu itu di Prambors. Terusnya ada beberapa gue kemudian pindah ke UFM. Itu sama siapa? Oh sempat sama kayak Emi Sarah, sama Claudia Lengke, Oke. sempat sama Vivi Karamoy, istrinya Vincent. Terusnya ya sama Ivi Batuta dan Stripe Siska. Ya itu dia kebetulan juga kali ya secara ritme hidup, gaya, gue nggak tahu juga yang membuat entah kenapa kayak nggak susah untuk coba berkomunikasi, berinteraksi dengan Siska. Yang udah selesai siaran, kita dapat kerjaan MC juga beberapa kali bareng-bareng. Kemudian juga kita juga suka traveling, and then pas Kita juga nyaman berteman gitu. nyaman berteman. Ada yang kerja bareng enak, Iya. belum tentu nyaman berteman. Ada yang kebalikannya gitu, Iya, yang enak banget. Tapi Jadi secara pertemanan kalian ini bisa dibilang sahabatan gak sih? bisa lah. Bisa, Saya Imam bisa, is one bisa. of my good friends lah, one of Iya. my best friends. Oke. Kalau Mbak Sis sendiri tuh mulai siaran tahun? Kalau siaran kayaknya kalau nggak 2004 2005. Jadi gue pertama kali masuk radio tuh dulu reporter produser dulu. Oke. Di Trax. Waktu itu masih MTV on Sky. MTV on Sky. Konten Iya, sister, iya. dulu kita saingan. Kompetitor kalau ketemu di PS zaman itu Plaza Senayan tuh. Padahal teman sendiri kayak dulu sama Indra Bekti. Habis itu Nirina juga waktu masuk ke MTV. Iya, MTV juga ya. Kan dulu sempet training bareng, tapi kalau ketemu di PS tuh jangan pada nggak mau ngeliat. Sumpah loh. Iya. Kalau balik lagi ke Mbak Cis. Ya udah. Akhirnya sesuai tumbuh kembang hidup aja sih. Jadi pertama dari MTV on Tuh bahasa lo PAUD banget tuh, tumbuh kembang. kayak gitu waktu masih muda ya di Trax itu kan. Setelah kelar dari Trax dipindahin ke Hard Rock FM yang kebetulan di lantai yang sama kan. Dari Hard Rock FM habis itu ya ke Cosmo. Satu grup ya. Begitu gue punya anak semua pindahin ke Cosmo. Oke. Oh ya, Akhir. satu lagi yang buat gue juga secara analisa membuat kita berdua bisa nyambung. Karena mungkin cara berpikir kita hampir sama dan secara track record dalam profesional kita melalui jalur yang hampir sama. Ada time apa ya cara berpikir yang sama karena kita sama-sama pernah jadi penyiar sebelumnya kita scriptwriter, Iya. jadi produser, Yes. pernah jadi reporter, pernah jadi asisten program director, sama-sama juga pernah jadi program director. Iya. So pasti kan cara berpikir yang berbeda dengan yang cuman Siaran doang. doang. Oke. Iya, Jadi sama-sama pernah jadi PD nih ya, luar biasa. Nah, jadi Pengalaman PD lo itu berapa lama? cuma setahun. Kamu? Di Trax gue sempat jadi PD beberapa tahun. Habis itu di Hard Rock FM juga sempat jadi PD beberapa tahun. Oke. Nah, jadi PD itu kan jadi ada otak di mana nggak cuma masalah otak kreatif kan, ada otak manajerial yang mesti lo Iya. seimbangkan. Nah, itu dia juga mungkin membantu kita ngatur Otak ego, jualan juga mah. sama otak jualan juga. Oke. How to understand people, market. Nah, itu dia tuh kadang-kadang Iya. yang bisa membuat kita mempermudah, membantu menyeimbangi antara ego pribadi sama berempati dan juga bagaimana mengerti orang lain. Wow, jadi kalian tuh udah belajar banyak tentang hidup tuh dari radio ya. Dan bukan dari satu elemen sebagai penyiar aja, tapi dari berbagai angle gitu. Iya. Itu keren banget sih menurut gue. Dan sekarang gimana pandangan lo Mam tentang industri radio? Waduh, radio buat gue saat ini emang is very challenging business ya. Yes. Karena sekarang eksklusif dan juga keistimewaan radio itu sudah bisa didapatkan dari tempat lain. Dulu radio kan menjadi tempat pertama kali dengar musik, Yes. pertama kali dengar informasi. Tapi sekarang kan udah banyak orang bisa dapatnya dari tempat lain kan. Dari yang namanya channel-channel kayak channel music, aplikasi musik, kemudian juga even sekarang pun semua orang bisa ngomong. Karena ada namanya podcast. Ya, it's not about masalah konten, tapi kesempatan buat orang buat ngomong. Kalau dulu kan
Di radio itu orang ngomong benar-benar terseleksi. Bener. Benar. Panjang lagi seleksinya kan. Panjang, Masya Dan berat, Allah. kompetitif, super. Iya, betul. Untuk masuk. Duitnya kecil lagi. Anyway. Tapi itu Iman. awalnya. Semua juga awal dari UMR udah. Tidak semua diukur dari duit. Iya, benar-benar. Lihat pelajaran yang diambil. Benar. Lingkungan terseru itu lingkungan radio, guys. Networking dan Lingkungan sih, kayak lo second home lo itu radio Iya, iya. dengan orang-orang jenaka semua tuh gila sih. Iya, Lu iya. gue serius banget anak. Saking seriusnya tuh sekarang gue dianggap sebagai Tom Lembong. Saya Tom Lembong. Saya mengakui bahwa hukum yang ada di Indonesia saat ini Super mirip. Lo tuh harus lanjutkan bakat lo deh, impersonate gitu. enggak lah, gue enggak. Coba sekarang lo jadi Jangan mancing gue. Oke, kembali ke radio bahwa Iya. itu dia. harapan lo gimana? Harapan adalah radio saat ini adalah gue nggak pengen radio kayak vinyl. Vinyl kan dulu sempat sesuatu yang sangat yang klasik, Yes. terus sempat hilang. Sekarang naik lagi kayak sebuah fashion Ya sebuah siklus lah. siklus seperti itu. Nah, radio kan adalah bentuk media komunikasi yang sangat klasik dari zaman dulu kan. Betul. Pertama kali orang bisa berinteraksi dengan radio. Nah, saat ini dengan perkembangan lo udah survive dari berpuluh hampir ratusan tahun dengan sekarang dengan era digital, tentunya ya dibutuhkan emang orang yang benar-benar cinta radio. Cinta juga nggak cuma pakai passion, hati, tapi juga dengan duit juga, ya kan, dengan sumber daya yang didukung sehingga lebih mampu untuk mengejar ketinggalan kan, namanya kalau perkembangan teknologi dan digital itu kan sangat gila, lebih cepat banget kan. So itu dia PR-nya adalah bagaimana bisa bersaing dan juga menciptakan produk-produk yang bisa, itu dia relatable dan juga bisa kompetitif. It's all about competition kan sebetulnya. Kalau dari dirimu Mbak Cis ngeliat radio sekarang dan harapannya ke depan radio tuh gimana menurut kamu? Apa emang udah harus berganti siklus, berganti era sehingga ya udahlah kalau emang di zaman dulu gitu, atau masih bisa di recreate nih? Kalau ngelihat dari tren yang sekarang sih kayaknya emang nggak bisa dipungkiri. Wah gila, Mbak. Pungkiri. Lagi-lagi Diana Pungkiri. Iya. Lo lebih tua lagi Dana Pungkiri. Bukan pungkanan ya. Ya kayaknya lanskap media emang udah beda banget lah. Udah nggak sama kayak kita dulu lagi gitu. Dulu radio tuh jadi pilihan utama lah gitu buat orang. Sekarang kan enggak ya, sih very niche. Siapa sih yang masih dengerin radio sekarang? Kayaknya lapisannya kecil banget lah dibandingin dulu. And I think ya that's life lah, emang evolving aja terus. Mau nggak mau emang gotta face the facts. Harus tahu juga bagaimana cara menanggapinya, iya sih. Harus tahu teknologinya gimana nih gitu ya, supaya tetap bisa bermain Iya. di ranah ini. Ya seperti yang kita lihat sekarang, emang digital dan streaming is king. Iya. Ya mau nggak mau ya anak radio kalau mau survive ya harus main di situ juga. Benar. Gitu, digital content. Adaptasi lagi-lagi Adaptasinya banget. gitu. Iya. Hadir juga di streaming, airwave dan FM ya, jadi kayak semacam penunjang Benar. dan bonus lah gitu kali ya. Tetap ada kalau memang mau dipertahankan nih Iya. oleh stasiun radionya, which is fine karena tetap ada sih yang dengerin, Ada. suka dan mencari tuh ada, walaupun memang ya angkanya jauh banget lah Iya. dibanding dulu gitu, karena benar, habit orang udah berubah total kan. Jadi biarkanlah itu bertahan, tapi mungkin cara ekspansinya gitu Iya. harus lihat dari kacamata yang sekarang lagi. Cara bermainnya, cara jualannya, cara Iya. ngeliat demografisnya udah nggak bisa seperti Tugu yang cuma berdiam doang aja. Oke, kita masuk ke real life nih. Wah, real life nih. We talk about healing nih. What's healing for you? Apa arti healing buat lo, Mam? Semua orang pun punya arti healing Iya. sendiri. Kalau buat gue sih healing adalah momen dimana lo memberikan kesempatan buat diri lo untuk sejenak beristirahat, lari atau minggir sedikit dari kerumitan yang ada di kepala dan di hati lo. Itu buat gue healing. Oke. Yes. Memberikan kesempatan. Jadi keluar dari zona lumpur itu dulu ya. Zona lumpur, ngomong Lapindo, lagi drama lo Lapindo lo, Cie. Jangan gitu dong, dia dikit lagi nih. Coba Mbak Siska gimana? Kamu arti Soal healing, healing. arti healing buat kamu. Karena gue emak-emak lah ya, emak-emak anak 3, jadi kayak hampir tiap saat isi kepala gue tuh bising banget kan. Kayak banyak yang mesti gue pikirin lah, cabang-cabangnya. Yes, paham. Kerjaan, Orchestrator. anak, urusan rumah, nggak pernah berhenti lah gitu, buzzing inside my head. Jadi kalau misalnya ngomongin healing, mungkin buat gue yang penting adalah bikin isi kepala gue itu tenang gitu. Jadi gue stop dulu mengkhawatirkan segala macam yang memang harus gue khawatirkan. Cuman kayaknya harus ada kayak tombol off-nya sejenak lah ya, rehat gitu loh untuk pikiran gue. Yang ngaruh juga ke badan kan, badan gue juga relaksasinya adalah dengan meng-off-kan otak gue gitu sejenak. Dengan cara ya whatever, mungkin kayak cuman sekedar ketemuan sama teman-teman gitu for a few hours, atau
ke tempat pijit gitu untuk sambil Refleksi. Paling enak refleksi. spa gitu ya. Karena udah nggak bisa terlalu muluk-muluk ya kalau gue ya, maksudnya gue harus ke pegunungan di Tibet atau harus ngerti nggak sih yang Lo harus Tibet tengah dalam aja. Tebet timur Iya, dalam iya. aja. nggak bisa yang terlalu macam-macam lah, intinya apapun tuh harus dimanfaatkan lah sebagai waktu healing gitu kan. Jadi kayak cuman sekedar nonton serial favorit aja gitu tanpa ada gangguan apa-apa, itu aja juga udah harus dijadiin momen healing buat gue. Fokusnya udah nontonin aja tuh acaranya. Dari kapan tuh Mbak kamu mulai kayak realize kalau ya ini nih gue butuh nih momen-momen untuk healing tadi gitu dengan berbagai cara. Ya mungkin Apakah dari sebelum nikah jangan-jangan? dari sebelum nikah kan gue kan seperti gue cerita tadi, gue sempat menjalani peran sebagai program director. Itu lu bisa kebayang Challenging banget. kan, hektik lah Iya. gitu. Apalagi waktu itu Kebayang. buat stasiun radio yang lagi pecah-pecahnya lah pokoknya. Asli. Placement tuh sampai sejam tuh bisa 9 adlibs gitu, penyiar tanggung jawab tuh. yang satu kuadran tuh 2 adlibs Iya, gitu, iya, iya. diselipin. Saking banyaknya. Jadi intinya maksud gue mau ngomong banyak banget lah yang mesti dipikirin. Di situ gue pertama kali ngalamin dalam hidup gue yang namanya istilahnya burnout. Burnout kerjaan, karena kerjaan tuh di situ tuh yang beneran capeknya tuh sampai badan gue juga sakit gitu loh. Ini kenapa gue sampai drop gini, ternyata emang intinya kecapean karena banyak banget hal-hal yang mesti gue pikirin. Di situ lah mungkin kayak my first awakening gitu loh, pencerahan. Oh ternyata gue tuh harus ngasih waktu istirahat ya buat badan gue ya. Ternyata badan gue tuh udah limitnya, badan dan pikiran gue nggak bisa digaspol terus gitu loh. Dulu ya Allah bisa pulang jam 11 baru pulang, ngurusin dulu kalibrasi RCS dulu. Iya, bener, Wah, bener. gila, Teknis siaran. berat. Iya, pulang tuh mesti ngecek dulu buat besok pagi nih. Ini Lo gak bisa tidur tenang aja. iya, besok ada interview jam segini, harus dimastiin ini semua adlibsnya udah bener, jangan ada yang ketinggalan. Spot PC semua. Iya, iya, Ini iya. kalau anak radio mungkin ngerti ya. Pokoknya banyak banget lah dulu. Jadi abis itu gue jatuh sakit lah intinya, sampai mesti agak masuk opname berapa hari gitu. Di situ gue oh my god, ternyata badan gue harus dikasih istirahat deng gitu. Ada umur, selain maksudnya bukan sekedar umur ya, tapi waktu itu umur berapa by the Jadi way? masih 20-an. 20-an. Masih 20-an. Jadi sebenarnya masih fit banget. Supposedly at my prime gitu kan. Cuman ternyata itu pun drop gitu. Jadi ternyata badan tuh jangan di take for granted gitu lah. Itu pertama kali gue menyadari. Tambah lagi waktu punya anak lah. Yes. Walaupun di situ gue juga ngerasain gila mau healing gimana, boro-boro gitu kan ya nih dengan anak bayi, dengan kerjaan yang juga tetap harus gue jalanin karena I got bills to pay gitu kan. Jadi nyampur tuh semua. Tapi tetap aja harus ada waktu rehatnya. Cuman ya akhirnya jadi lebih taktis lah gitu. Gue harus pinter-pinter bermanuver nih biar kesempatan sekecil apapun gue pakai lah gitu buat shutdown sejenak gitu untuk membuat pikiran gak bising tadi. Keren banget. Berarti first awakening-nya itu umur 20-an. Kalau lo kapan, Mam? Udah atau belum nih gue mau ngomong nih? Kan belum. Kayak gue santai banget deh, Ci. Enggak. Kalau gue sama Siska itu dia. Kalau ada perbedaan dalam hidup juga bisa memberikan memperkaya juga kan cerita dan juga konten diskusi. Nah kalau gue kan masih lajang sampai sekarang, so I think buat yang masih lajang tuh kita mesti respect sama orang-orang yang sudah memiliki lebih banyak tanggung jawab dalam kehidupan, karena pasti mereka memiliki lebih banyak tantangan dibanding kita. Nah buat gue pribadi, karena saat ini kan emang tugas gue hanya menghidupi diri sendiri dan juga mencari pasangan hidup. Jadi healing gue itu pasti di saat gue patah hati. Kerjaan somehow ya masih bisa terhandle, dan alhamdulillah walaupun kita kerja di dunia kreatif yang kadang-kadang jam kerjanya suka waktu saat ketebak itu ya. suka gak ketebak, dan kadang-kadang apa itu lembur gak dibayar juga. Tapi somehow once kita kerja dengan passion, dengan suka, dengan cinta, kan it's gonna be different story. Jadi pada saat kalau gue lebih pada perjuangan gue mencari pasangan hidup itu kadang-kadang membuat gue yang butuh healing. Karena itu gak gampang untuk mencari pasangan hidup yang bisa bener-bener lo yakin bahwa I can spend the rest of my life with that person. Oke. Salah satunya nih fungsi kita adalah bahas healing anthem nih ya. Aduh, healing anthem nih. Healing anthem masuk yang Tadi sebuah pertanyaan tiba-tiba si Handari ini nanya, Iya. lagu healing anthem. Gue mikir healing anthem banyak ya, tapi 5 aja cukup. ya banyak ya. Apalagi sebagai anak radio kan kita punya referensi dan juga vocabulary soal lagu. Alhamdulillah banyak, dan gue sama Siska tuh cenderung Siska tuh lebih laki lagunya dibanding gue. Masih Iya, sih? gue udah paham. Iya. Iya, lebih laki Karena dibanding gue. menurut gue setiap orang itu embody
maskulin dan feminin energi kan gitu. Oke. Kadang yang feminin lebih banyak, kadang maskulinnya, dan emang tugas kita kan untuk bisa balance Iya. maskulin dan si feminin itu untuk proses yang namanya individuation gitu Oke. kan. Jadi kita kayak pematangan diri lah semacam itu. Pematangan diri. Dari awal kalian ini masuk gitu kan kayak oke, ini emang lebih feminin, ini lebih maskulin. Iya. Iya. Bener. Jadi Dan kalau terbukti dari pemilihan lagu nih ya. oke. Kita masuk dari Gue belum tahu pilihan lagunya Iya, Uma. terus. kayak kalau dia tuh gue pikir gue tahu nih lagunya Siska, gue tahu banget nih. Tapi kalau gue, aduh, gue mesti milih dari zaman mana kan? Gue lebih tua, berarti kan Iya, referensi gue lagu gue lebih panjang nih. beda 4 tahun doang. Iya, Oke, ini biarlah penonton yang Iya. menilai ya. Oke, coba. Lagu Siska pertama. doang, ladies first dong. Iya, Jangan banget. Nanti ya. Percet emang terlalu feminin. Coba. Speak Low by Billie Holiday. Gila. Band remix. Iya. Tapi yang band remix ya. Band remix. Tuh, lebih detail lagi. Ah. Bukan versi yang mana? Bukan yang versi aslinya. Iya, iya. Kenapa pilih lagu ini? Gue emang suka Billie Holiday. Untuk jazz standard salah satu favorit gue tuh Billie Holiday. Kayak tone suaranya, lagu-lagunya tuh emang takes me to another world lah kalau Billie Holiday itu. Nah khusus yang untuk Speak Low band remix ini enak banget aja buat didengerin pas lo lagi pengen santai, pengen tadi gue bilang membuat otak gue dan pikiran gue sepi dulu sejenak. Jadi gue Oke. fokus aja ke lagunya, ke liriknya, membuat gue santai, relax. Ini one of the songs that is my go-to lah. Itu penting banget sih punya andalan ya untuk kita bisa masuk ke state itu dengan Bener-bener, cepat it's like gitu. my anchor song. Anchor To song. go into that state of mind gitu. Oke, kita masuk ke healing anthem pertama Imam. Iya. Backstreet Boys. Judulnya Yang mana? All I Have to Give. Oh. Na 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 na, I have to To give. give. Without you I don't think I Can can live. live. Segitu. Gue tuh gini, gue tuh sangat Kenapa ya gue yang ini? anaknya popish banget, Iya, dia anak pop banget pop emang. banget dan Bagus dong. receh banget. Bagus lah, banyak masanya itu. Iya, makanya. gitu. Dan apa namanya? Ini masuk salah satu singlenya Backstreet Boys yang very underrated. Oh Yes. iya, Iya. nggak ada yang Bukan yang hits banget Nggak kan? semua orang tahu sebagai anak boy band kan gue gede. Gue ingat banget pertama kali aja gue waktu tes penyiar aja dibilang lagu bukan lagu klasik ya. Oldies lu apa? Iya. Gue langsung bilang step by stepnya New Kids on the Block. Sama Dali tahun 99 soalnya kan. Sangat mainstream bapak ini. Iya, Iya, tuh. iya, Dan iya, ternyata iya. gue mikir bahwa emang gue anaknya emang boy band banget nih, anaknya pop banget. Dan ini pada saat itu gue lagu itu lebih kepada bahwa dari semua lagu ini kayaknya yang meaningnya tuh lebih relate ke gue tuh yang ini All I Have to Give, karena part dari kayak perjuangan gue sebagai laki-laki mencari pasangan adalah bahwa pria itu emang lo mesti menjanjikan sebuah pengorbanan buat dapetin seorang wanita gitu loh. Wah. Iya, dan tapi lo mesti jujur, gue cuma punya ini loh, tapi I'm being honest, tapi ya gue mau berjuang untuk dapetin lo. Keren. Kayaknya bentar lagi dia ketemu Bisa sih. ya. Feeling Iya. gue sih menyatakan. iya. Undang-undang ya. Oh iya, undang-undang dasar MC-in. 45. Wah, alhamdulillah vendor sama MC pada ngantri sih, pada nungguin gue. Mam buruan deh, kita capek dengan lo curhat. Udah deh gue jadi tamu VVIP aja. Asik. Enggak kok gue. Dapet meja ya, dapet pelaminan. Oh, Jangan lupa botol. Ada buffet khusus gitu. ini bagian dari kesepakatan gue dengan calon gue nanti Oke. adalah kamu termasuk yang nanti kalau menikah tetap mau party yang gede-gedean atau cukup KUA aja. Nah terus, Nah. oh itu nanti aja. Nanti itu pertanyaan, itu bagian dari Lo harapannya jawabannya apa? KUA aja lah. Iya, sangat setuju. Kemarin ada yang viral tuh, ada yang pasangan muda nikah Iya. KUA 0 rupiah. Rupiah. Bener-bener di KUA doang, gak ada Iya. cara apa-apa lagi. Ini kan semua pilihan kan, bukan berarti yang pilihan yang menikah besar-besaran juga kurang tepat, nggak juga. Iya, Suka-suka, it's your life anyway. Kenapa lo Bon pilih Jovi, it's your bukan. My life bukan your life. Enggak, kenapa lu pilih KUA doang? Singkat aja. Ya karena emang yang penting kan secara legal agama yang paling wajib kan, legal agama dan pemerintah. That's it. Yang penting sah. Yang penting gitu. sah. Itu esensinya. Kalau mau Esensinya. party lain cerita lagi Lain cerita. Karena kita lebih mikir adalah tipikal pertama mungkin udah umur segini kita udah nggak butuh namanya pengen eksis banget di sebuah pernikahan Iya. dan kita udah punya kemampuan juga untuk bisa bukan ngelawan orang tua ya tapi bisa Mah Bisa ini menentukan, ini iya. kehidupan kami, ini masa depan kami pengen seperti ini. Udah, kecuali kalau mau ngasih modal silakan. Iya, Kalau ngasih modal mohon maaf nih. Mendingan kami pengen Iya. nama-nama konten honeymoon di Iceland. Oke, lagu kedua. Oke. Dari Siska lagi nih, I'll Be Around, Yo Latino. Oh, Gila, oke. gila, gila.
Ini waktu itu gue baru pertama kali mulai yoga bareng temen gue. Ada temen gue Tari namanya, Utari Syaukat. Dia instruktur yoga, Strala Yoga namanya. Ini waktu itu pertama kali gue mencoba si aliran yoga yang satu ini. Jadi gue tuh gak terlalu suka olahraga, jujurnya lah. Kayak beban aja gitu buat gue. Aduh, tapi gue tahu Olahraganya apa dulu nih? itu dia. Ternyata gue menemukan fakta untuk bisa lo nyaman dan enjoy olahraga, lo harus ikhlas gitu kan. Oh, Jadi ikhlas kalau lo bakal capek. ikhlas untuk menjalaninya. Artinya lo harus suka gitu kan. Dari beberapa cabang olahraga yang gue coba, salah satu yang gue nyetel juga tuh adalah si Strala Yoga ini. Nah, kenapa gue nyetel sama si Utari Syaukat nih, sekalian shout out buat dia ya. Oke. Dia ngatur sendiri kan playlist lagunya tuh untuk sesi yoga bersama dia. Nice. Lagu-lagunya masuk nih sama gue dengan repertoar gue lah gitu kalau dengerin yang mana satu selera ternyata gue masih Tari ini. Oh, lucu. Nah, terus di akhir tiap sesi dia biasanya masang lagu ini. Selalu tuh kayak udah di akhir-akhir lah menuju kelar tuh di situ yang udah ada rasa bangga gitu kan, yang kayak oh gue abis olahraga, I'm so much better than so many other people gitu, ada rasa-rasa kayak gitu kan, rasa superiornya gitu deh. Tapi emang beneran lu ngerasa kayak lebih bugar juga gitu. There's this Iya, good feeling lah yang keluar begitu abis olahraga. And this song itu begitu gue denger pasti memunculkan rasa itu dan membuat gue kangen lah gitu untuk ini Jadi pengen olahraga lagi. So it's a good song untuk feel myself refresh gitu in a way mentally gitu juga jadi. Nah, boleh tuh buat yang suka yoga pas udah terakhir-terakhir Iya. atau mungkin setelahnya dengerin ini. Oh, pas Supaya masuk ke frekuensi yang Bener. dimaksud sama Siska Yes. tadi ya. Exactly. Oke. Lanjut Bang, jangan ketawa aja Bang. Masih ada 4 lagi nih. Yeah, I know. Oke, Lenggang Puspita by Afgan. So cute. Oke, jadi Oke. gue tuh memilih lagu gue tuh pertama gini, gue tahu bahwa nanti gue yakin Siska akan memilih lagu-lagu yang gue yakin penuh dengan kalau penuh dengan apa istilahnya Jadi orangnya tuh ini banget ya kayak gue mempertimbangkan loh biar berimbang sebetulnya, plan. biar namanya juga mantan PD. Bikin yearly plan, monthly plan, apa yang Iya, monthly plan. itu semua di plan karena kalau Siska pasti kan ada penuh kayak bukan ego sih istilahnya apa ya, gue agak kehilangan Jangan ego dong. enggak ya, makanya gue bilang bukan ego, Gak apa-apa juga sih. perspektif dan I'm sorry gue lupa kata-katanya, jadi gue mesti mengimbangi dengan sesuatu yang nggak sama frekuensi dengan Siska, karena kalau ngikutin sama kayak Siska pun Iya. kurang seru nih. Supaya ada keberagaman. Keberagaman Besar. dan gue juga gini, gue tuh ada unsur denial dalam hidup gue, Oke. bahwa gue tuh pengen selalu young at heart dan selalu keep myself related dengan keadaan sekitarnya, termasuk memilih lagu-lagu tadi. Jadi cenderung nggak lagu lama semua nih, nggak lagu-lagu yang dimana gue gede, tapi lagu-lagu yang gue juga dengerin saat ini yang relate dengan kehidupan zaman sekarang. Bukan deny sih menurut gue, emang lo adaptif aja, pengen relate gitu. Iya, pengen relate aja. Oke, baiklah. Lanjut. Dan akhirnya gue milih bahwa ada satu lagu-lagu yang gue pilih ini mostly adalah lagunya upbeat semua. Karena buat gue healing adalah gue malah justru menghindari ada momen dimana kalau dulu kalau pengen healing gue pengen denger lagu-lagu yang mellow, yang slow beat. Tapi lama-lama kalau sekarang enggak, justru gue pengen pumping semangat gue, jangan mellow lagi. Jadi gue milih lagu-lagu kecuali yang tadi Backstreet Boys, is very classic, my all time classic. Itu emang agak slow. Yang nanti 4 ini lebih upbeat dan Lenggang Jakartanya si Afgan ini. Lenggang Puspita. Lenggang Jakarta beda. Anak Abnon. Lenggang Puspita. Karena pertama lagunya sebetulnya tanpa ada Afgan pun di kita udah familiar. Itu lagu lama kan. Mari coba nyanyiin. Jalan berlenggang lah pokoknya. Ya pokoknya gue ingat odaranya itu deh. Dan dulu lagunya Ahmad Albar itu. Kemudian nyanyi lagi sama si Afgan dan dengan gaya zaman sekarang which is lebih enak. Dan itu juga pada saat itu tahun 2023 pada saat gue patah hati, itu lagu yang membuat gue semangat. Ya karena Terakhir patah hati 2023 nih. 2024 awal. Oh ada lagi. ada lah, Patah hati. ada. Gue tuh banyak banget patah hatinya. Iya. Cuman emang tidak terpublish aja. Oke. Ya karena belum pasti juga. Kalau udah pasti baru gue publish. Undangan si patah hati. Udah pas jadian, patah hatinya udah pasti. Jadi gitu. Sering makanya. Jadi ya kecewa dikit, sebel dikit, gue nyala lagu upbeat pada saat itu lagu itu dan ada berhubungan dengan wanita kan, ada sebuah apresiasi buat wanita saat itu. Oke, fine.
gue bahwa ini lagu menyenangkan ya ternyata ya, dan ada unsur nostalgianya dan dibawakan dengan Cara yang modern. dalam cara modern dan juga Oke. beatnya ternyata bikin gue beatnya menyenangkan ya, seperti itu. Jadi kayak melestarikan esensi lagu ini dengan cara yang sekarang Wih biar lebih gila relate melestarikan gitu ya. kayak macam Badak Bercula Satu ya. Karena maksud gue berarti nih lagu sepenting itu Iya, gitu. iya, iya. Oke, lanjut. Oke. Lagu ketiganya Mbak Siska nih, David Bowie yang Space Oddity. Tuh kan. David Bowie, iya. David Bowie loh. Heeh. Gue hampir memilih Starman loh. Oh iya serius loh. Hampir. Suka banget juga Starman. Tuh. Kenapa pilihnya yang ini? Gue suka David Bowie sih intinya. Imam tau lah gue. Tahu. Gue dari dulu lah, dari lama. Ini mungkin bisa dikatakan salah satu warisan almarhum bokap kali ya gitu. Emang seneng dengerin musik gitu. Salah satu yang dia suka perdengarkan tuh David Bowie gitu. Makanya gue juga jadi suka David Bowie. Terus lagu ini menurut gue seru karena dari liriknya aja kayak ada ceritanya gitu kan. Terus walaupun liriknya dan ceritanya tuh kayak spesifik banget sebenarnya tentang kehidupan astronot yang terdampar di luar bumi kan sebenarnya Iya. aneh lah gitu ya, quirky gitu. Cuman lucunya for me personally, gue menemukan kalau kayak cerita lagunya itu kok sering banget relate dengan apa yang gue rasain. Gitu. Ada penggalan-penggalan sana sini gitu yang begitu gue dengarkan in that particular moment, kok exactly how I feel right now atau exactly what I'm going through right now ya gitu. Terus I found maybe that's the genius of David Bowie yang emang kalau ngomongin visioner dialah gitu ya, true visionary dalam musik. Bukan lu mam, dia. Terus Dalam musik. benar. Gue gak bisa ngalahin David Bowie udah pastilah. Iya, jadi kok bisa gitu dia menciptakan musik yang begitu bisa lestari Gue. gitu ya, walaupun udah berapa zaman gitu kan Iya. terlewat dari pertama kali ini dirilis dan tetap relevan, tetap nyaman di kuping dan nyaman di hati gitu. Jadi for every kind of mood I'm in, apakah gue lagi bosen, apakah gue lagi sedih, gue lagi patah hati, gue lagi cemas, I often listen to this song gitu. Terus Sepenting itu ya. dan membuat gue jadi kayak sedikit terangkat aja bebannya gitu loh untuk menyadari whatever it is, I've listened to this song so many times ya, artinya gue pernah mengalami banyak masalah and lewat kok gitu, life goes on gitu. Seru banget sih kalau udah nemuin satu anthem gitu ya, yang kayak klik banget, Iya, jadi itu iya. tahu gitu. Kalau Iya. misalnya separah-parahnya kita, coba deh at least kita punya lagu itu untuk didengar nih, Iya. untuk healing Bener. di layer pertama aja at least gitu ya. Iya. Menurut gue sih Iya, makanya penting iya, banget ya iya. bikin karya tuh bener-bener pakai true love gitu, karena bisa akhirnya membuat message-nya tuh sampai ke jiwa-jiwa yang emang membutuhkan gitu. Iya. Penting banget. Iya, Ya benar. Kalau misalnya bayangin Mbak Cis lagi ada masalah pada waktu itu pas dengerin lagu ini kan, gila untung kayak Jadi waktu bokap nyelamat bisa dibilang ya. gue meninggal tahun 2019, Oke. kan meninggalnya di Jerman kan. Jadi gue buru-buru terbang lah ke sana waktu itu. Gak sempat ketemu karena udah meninggal. Ya kan kalut banget tuh, sedih banget lah pokoknya kan. I was really close to him gitu. Terus di pesawat inget banget dengerin lagu ini kan. Sambil kayak melepas rindu segala macam. Terus ada tuh bagian liriknya tuh yang lagi dalam pesawat nih ya, kayak aduh kenapa nih pesawat nggak bisa terbang lebih cepet buruan gitu. I wanna see my family, I wanna see my dad gitu kan. Terus ada kata-katanya yang here I am sitting in a tin can high above the world. Wow. Wah, apa nih ini kayaknya apa lagi ngomong sama gue, apa David Bowie nggak mungkin lagi ngomong sama gue, chill gitu, emang lo harus jalanin inilah gitu. Menurut aku itu synchronicity sih. Banyak banget That's tuh synchronicity. hal kayak gitu yang gue alamin dengan lagu ini. Itu just one of them aja That's sih. synchronicity. Itu beruntung banget, thankful banget nih berarti ya dengan udah nemu ini, karena menurut aku itu juga bisa kayak jadi recheck gitu kalau nih gue tuh udah on the right path belum sih. Iya. Kalau aku ngerasa synchronicity tuh gitu. Kayak misalnya aku sering liat angelic number like 888 atau 1111. Wow. Jadi ketika lagi mikir apa lihat 888, oke, berarti itu benar. Oh, Jadi oke. itu tuh kayak higher beings atau angels tuh lagi mau communicate sama kita gitu. Oke, Kan oke. communicate-nya kan Iya. bisa lewat orang lain, mungkin Iya, bisa iya. juga lewat angka Bisa, kembar itu kan angelic numbers, Iya. atau mungkin bisa lewat musik. Iya. Jadi itu kayak oke, Benar. synchronicity. Jadi itu jadi menguatkan kan, oke, Iya, on the bisa right deh. path. Jadi apapun betapa walaupun ini perjalanan yang berat, tapi ini emang harus dilewatin. Iya. Jadi kayak gitu Iya, sih. iya. Gila beruntung banget. Oke,
Seru banget ya Mam. Gila seru banget. Lo jangan gitu, nanti gue jadi pressure ke gue. Karena gue gak bisa menjelaskan dengan segitu filosofinya dengan lagu-lagu yang gue pilih. Pengalaman tiap orang beda. Lo serahkan kaki ya, gak apa-apa. Acara lo. Oke, sorry. Kita kan kayak nggak boleh apa ya. Semua orang pokoknya unik lah menurut Ya, oke. gue. Jadi Oke. pede aja cuy. Lanjut lagu lu nih Jazz in the House, Count Basic. Itu yang mana, Mam? We get jazz in the house Oh. and let's have some fun tonight. Kenapa pilih itu? Pertama sekali lagi gue suka lagu-lagu yang upbeat dan ya yang kemudian gue tuh dari dulu tuh emang suka dengan acid jazz. Not jazz particularly kan terlalu berat ya buat gue. Yang jazz yang fun buat gue adalah acid jazz dari zaman Incognito, Brand New Harvest, kemudian James Taylor Quartet dan termasuk Count Basie. Seperti itu dan lagu I love those songs. Nah, kemudian lagu yang pas gue liat denger yang Jazz in the House dari semua lagu-lagu acid jazz yang gue tahu ini lagunya menyenangkan karena gini, once lo dapat beat pertama aja somehow itu langsung kayak ada unsur yang membuat lo jadi uplifted gitu loh. Oke. Dari situ dan tadi gue bilang tadi ada liriknya itu ya we got jazz in the house and let's have some fun tonight. So somehow tuh ada momen dimana sebetulnya lo punya banyak hal lo bisa bikin hidup lo bahagia, seneng gitu. Jadi ya at least daripada lo selalu kayak menyesali hidup atau kemudian meratapi apa kesusahan yang lo miliki, it's all about choices sih. Banyak hal juga di luar sana lo bisa pilih yang bisa membuat lo seneng. Ya dan mungkin lo butuh lagu untuk membuka ya pintu surga, memberikan sebuah Benar. pencerahan. Oke, lo bisa dicolek dulu, dibantu oleh lagu dan one of those songs adalah itu dia Jazz in the House yang basic. Sepenting itu ya healing anthem tuh ya. Iya. Semoga nih yang menyaksiin juga udah punya healing anthemnya ya. Kalau mau share tulis di kolom komen. Oke, lanjut lagu keempatnya, healing anthem keempatnya Mbak Cis. Air yang All I Need featuring Bad Hurts. Waduh. Kemarin nonton nggak Air? Kemarin nggak nonton karena gue lagi kerja. Gue lagi di Bali, nggak bisa. Gue sebenarnya gue pengen banget. Tapi untungnya, fortunately gue pernah berkesempatan nonton mereka di Singapura sih. Walaupun Dibawain nggak ini? dibawain, Wah. mau nangis gue rasanya. Jadi gue emang udah suka Air dari lama lah, dari kuliah kali ya. Udah sering dengerin. Kalau misalnya disuruh milih mana lagu Air yang gue suka habis jadi anthem, gue bingung tuh sebenarnya karena banyak lah gitu lagunya tuh yang yang benar-benar transcends me into another place juga. Wow. Kenapa gue pilih yang ini? Menurut gue ini yang ultimate healing song sih gitu. Kan maksudnya dari liriknya aja, dari kata-kata pertama itu all I need is a little time gitu. Gue cuma butuh waktu bentar aja buat istilahnya topan-topan gue mesti istirahat nih, mesti time out dulu gitu. And then I can celebrate gitu kan kata-katanya gitu. Terus ada kata-kata juga yang kayak menyemangati, abis itu kayak ngasih support ke gue gitu. All in all there's something to give, there's something to do, there's something to live. Selalu ada kok sesuatu yang bisa lo kasih, sesuatu yang bisa lo lakukan, yang pada akhirnya ya bisa lo nikmati dalam hidup. Jadi kayak lirik-lirik kayak gitu ditambah emang yang melodinya Air kan gitu ya, memabukkan lah gitu ibaratnya. Ngemabuk. Ibaratnya musik nih dia yang paling intoxicating lah Oh, buat gue. iya. Kayak langsung gak sadar gitu loh rasanya, gila nih asik banget, nih barangnya bagus banget nih Air. Oh lagunya asoy. Nambah cuy. Iya, kan pernah dikatakan kalau musik itu kan kayak abstrak ya, lo nggak bisa sentuh gitu. Tapi musik bisa menyentuh lo. Yes. Nah, gue tuh sering kerasa kesentuhnya ya kalau sama lagu-lagunya Air lah gitu. Moon Safari album itu tuh kalau misalnya ibaratnya amit-amit rumah gue kebakaran, mungkin salah satu benda yang gue selamatkan tuh adalah album Moon Safari-nya Air. Wow. Emang berharganya gitu buat gue. Kemarin sih katanya pas datang ke sini juga yang banyak dibawain tuh dari Moon Safari tuh. Karena makanya. itu yang Iya, emang iya, mantra-mantranya di situ Gue rasa tuh. jampi-jampinya di situ semua tuh kayaknya. Jampi di situ. Ya kan, Mam? Iya. Ya kedip-kedip aja Anda. Oke, lanjut lagu lo nih Tiara Andini, Gemintang Hatiku. So modern. Luar biasa. Ini- Updated. Sekali lagi besok biar terkesan emang gue mencoba untuk relate dengan apapun yang terjadi saat ini tanpa mengurangi rasa hormat pada semua lagu-lagu yang menjadi favorit gue di masa lalu sampai dengan sekarang dan juga pada semua penyanyi wanita dunia dan di Indonesia. Susah ya milih 5 lagu doang ya. Susah banget loh. Gue juga ngerasa gitu. Terus sampai dari gue tau gak? Gue pas lo bilang healing anthem. Pas umur gue berapa? Pas Zaman gue kapan nih? SMA, kuliah, Beda-beda. kerjanya di Prambors, UFM, Hard Rock FM atau Iya. Cosmopolitan FM karena pekerjaan kita tuh dipenuhi oleh lagu setiap hari. So it's not that easy untuk diberikan tantangan oleh Andari 5 lagu. Oke, gue mesti mencoba adil. Gue mikir gimana biar berbeda dengan Siska dan gue juga bisa mewakili. Kalau sekarang kan kalau soal marketing kan it's all about
ngomong demografi kan. Kita lihat dulu kemana nih yang bisa menikmati semuanya atau enggak. Oke, kayak gue mesti main lintas zaman deh. Iya. Dari semua penyanyi Indonesia juga yang hebat-hebat. Gila, dia tuh otaknya emang bisnis banget ya. Benar gitu. ya kan. Jadi kayak Pak PD bukan banget. bisnis, marketing. Nah, pengen menyenangin semua orang aja, jangan nyenengin semua orang. People pleaser. Jadi dari semua penyanyi wanita, gue mesti milih dari 5, kayak gue mesti milih perempuan 1 deh. Dan mungkin Indonesia. Dari Indonesia sekarang gue pikir saat ini yang bener-bener lagunya yang kalau pas diputar pertama dan langsung bikin gue happy ya lagunya Tiara Andini Agi Bintang itu. Dan aku ada Liodra, ada Ziva Magnolia. Gue tahu gitu. Kayak Pokoknya idol deh, idol. kayak 3 diva yang baru deh yang muda. Dan Tiara Andini, dan pada saat gue dengar lagunya juga pikir ini lagunya emang ada unsur lagu lawasnya juga. Kemudian juga sekali lagi pasti ada unsur lawasnya dengan tipikal lagu baru banget. Iya. Ada nuansa seperti itu dan cara menyanyikannya juga menyenangkan. Once again, once lo denger beat pertama aja udah menyenangkan. Happy gitu Happy, gue sesimpel itu aja Oke, sebetulnya. berarti kalau gue tanya, Mam, genre musik lo apa? Mungkin lo bilangnya timeless modern gitu deh. Iya, timeless modern. Timeless dan modern nih karena Timeless pop modern. Pop modern, ada popnya. Oh iya, bener. Karena pop banget lagunya. Iya. modern pop timeless, timeless pop modern. Ya gitu lah Jangan pokoknya. pakai yang timeless pop modern gitu. Jadi ada unsur pasti ada walaupun lagu baru tapi ada nuansa old schoolnya. Oh, baru tapi ada nuansa old school ya. Iya, Oke, seperti itu. tadi lo tersebut people pleaser nih. Mhm. Emang mulai kapan lo menyadari lo itu people pleaser? Pada saat gue memasuki dunia pekerjaan sih sebetulnya. Umur 20-an ya? 20-an itu Lo tuh langsung sadar. Karena sadar. gue juga sebelum maksudnya mengalami lah ya momen people pleasing itu dan mungkin kadang sampai sekarang masih ke bawah. Cuma baru menyadarinya tuh mungkin 2020 gitu. Iya. Kalau gue dari awal tahu bahwa wah gue people pleaser nih sebetulnya. Dan memang dan kebetulan pada saat itu gue belum punya kemampuan banget. Guanya tuh bahwa yang penting secara pekerjaan gue beres. Di luar pekerjaan itu masa pribadi gue. Dan kalau bilang bahwa yang penting gue kerja, habis kerja pulang. Tapi nggak bisa saat itu sebagai pekerja radio kan nggak bisa kan. Lo bekerja bergaul tuh hampir bersinggungan banget. Karena dengan bergaul pun lo menambah hasanah lo untuk bekerja sebetulnya. Oke. Nah saat itu pikir wah iya berarti emang pada saat itu gue mau bergaul, gue memaksakan diri. Tapi karena apa? Emang karena ternyata bergaul buat seorang penyiar radio itu adalah one of the job desk. Oke. Jadi ini masih dalam konteks profesionalisme ya. Kalau dalam dunia pribadi gitu, lo juga ada gitunya nggak sih people pleaser? Kalau Atau lo bisa bedain banget, batasin banget? Gitu? kalau pribadi justru gue cenderung menghindari people sebagai introvert. Karena gue tau kalau gue menghindari bertemu manusia sebagai seorang introvert, gue merasa bahwa gue punya kewajiban juga bahwa gue hadir dalam kehidupan mereka. Gimana cuma lewat sebuah secangkir kopi pun, gue punya kewajiban bahwa lo hari depan gue mesti membawa benefit buat lo. Ih keren banget. Ada kewajiban seperti itu. Ya bahwa buat apa lo buang waktu, bukan buang waktu ya, meluangkan waktu buat gue. Tapi pas pulang lo nggak membawa kesan yang positif terhadap kebersamaan dengan gue. Ih keren banget sih. Menurut gue semua orang harus denger ini karena ya kita kan makhluk sosial ya kan. Sosial, Kalau iya. semua orang mikirnya kayak dia, mana ada sih yang namanya Iya. ya mungkin konflik atau mungkin Iya. permusuhan lah at Iya, least ya. Kalau konflik kan masih normal. Ya, kayak kita ngobrol bertiga ini, it's not just about you, tapi not just about Siska, tapi juga about us. Kayak gitu. Jadi nggak ngomong tentang bahwa diri gue, tapi bagaimana kita bertiga jadi bisa bersinergi seperti itu. Kayaknya lo udah cocok deh untuk bikin lagu juga. Lo harus bikin lagu tentang lesson learn di hidup lo, Mam. Pasti banyak banget dan menurut gue angle positif dan musik itu adalah message yang paling menurut gue mudah diterima. Gue lagu nggak tahu kemampuan musikalitas gue ya, tapi temen gue beberapa teman gue yang tahu bahwa Mam lo bisa bikin buku katanya. Oh iya. Dan kalau curhat bikin caption di Instagram, Ya benar, buku Kayak gitu. atau bikin lirik. ya tapi Ntar lo kasih ke Afgan. gue belum mungkin selain buku bilang gue mendingan tugas gue sekarang adalah bikin rumah tangga. Oh amin. Itu selalu dalam doa kita. Amin, berdua amin, ya. amin, amin, rame-rame ya. Oke. Terima kasih dunia. Dunia. Lagu terakhir dari Siska nih ya. Healing Anthem adalah 5 Raga by Dipa Barus Kunto Aji. Adams. Ini
beneran nggak ada makna terlalu dalam sih. Ini intinya lagu baru Iya. yang gue lagi seneng dengerin sekarang gitu. Gue jujur belum denger lagi. Gue belum denger loh malahan. Seru banget. Gue di Abis papan ini dengerin sebelumnya ya. ada tuh. Kenapa lo pilihnya ini nih? Dipa emang gue suka lah, Iya, ya Dipa. seru-seru lah gitu ya. Kunto Aji juga we know lah ya. Very good musician. Adams lagi. Di Adams dari dulu udah ngefans banget gitu kan. Ini bersinergi dia tiganya berkolaborasi. Banget. Trinity. Terus muncul apa di Spotify gue ini hanya lagu baru Dipa Barus sama Kunto Aji sama The Adams. Terus gua- Algoritma gue. Iya, keluar lah terus ya iseng dengerin, anjir enak banget lagi gitu. Dari yang dan serunya adalah mereka kayaknya pas banget dapet ininya ya, dapet frekuensi untuk Iya. kolaborasinya karena Diva Barusnya ada, terus Kunto Ajinya juga ada berasa, terus di Adamsnya juga berasa di lagu Keren ini. banget. Itu menurut gue The Holy Trinity tuh kayak gitu sih. Terus beatnya juga seru ya, beat Dipa gitu lah ya. Jadi sambil chill aja menikmati kemacetan Jakarta yang nggak ada habis-habisnya, apalagi sekarang ini sambil dengerin lagu ini lagi menjadi my favorite thing to do lah right now. Jadi nggak terlalu berat rasanya perjalanan Iya. menembus kekusutan jalanan saat ini. Udah segitu aja sih kalau yang cerita. Lanjut lo hilangan terakhir lo nih. Skate by Bruno Mars and Anderson .Paak. Oh ya seru sih, itu Iya, iya. seru ya. Buat gue Bruno Mars itu adalah salah satu produk musik global yang sangat sukses di 10 tahun terakhir ini. Buat gue pribadi si Bruno Mars ini. Dari awal dia muncul aja gue mikir nih orang unik. Dan ternyata dengan perjalanan karir dia di musik itu. Dan dia bisa dibilang tuh musiknya tuh variatif banget kan. Lo dari yang ballad, pop R&B, soul, sampai dia ada lagunya reggae, kemudian juga pastinya disco ada, even rocknya juga ada, si Bruno Mars. Dan dia nggak cuma bisa nyanyi, bisa main musik, nyiptain lagu, Yes. dan dance. Performer banget ya. Performance banget. Dan Nonton gak kemarin Bruno Mars? nah kemarin tuh gak nonton, nggak nonton karena awal pengen nonton di Singapura nggak dapet. Oke. Kemudian kalau di Jakarta tuh biasa gue tuh agak drop karena di JIS. Oh ya ribet. Iya ribet. Tapi Paham. untungnya gue pernah sekali segitu gue ngefans sama dia. Pertama dia adalah penyanyi yang dia adalah CD terakhir yang gue beli sebelum masuk digital 2017. Oke. Ya yang album 24 Karat. Itu CD terakhir yang gue miliki dalam koleksi CD gue sebelum menuju semuanya digital. Dia yang terakhir CD. Kemudian gue sampai gue ngebelain ke waktu itu entah kenapa memang waktu itu gue mau healing ke New York. Dan tiba-tiba pada saat gue kesana, gue liat jadwal di New York, di Brooklyn ada Bruno Mars konser di within tanggal gue ke New York. Kan kayak sebuah sign, wah Iya benar. pas banget nih. Pas gue cek, wah pasti udah habis nih di New York, masih 1 malam doang kan. Pas gue cek masih ada tiketnya, walaupun di atas banget dan agak mahal banget. Tapi gue pikir kapan lagi pas gue ke New York, belum ada si Bruno Bruno Mars lagi konser, masa nggak lo datengin? Ya udahlah waktu itu mungkin belum jadi kaum mendang-mending ya. Udahlah hajar aja deh. Duit bisa dicari, tapi pengalaman kan susah ya. Oke. Gue nonton dan emang gila banget kan, beda vibesnya ya. Apalagi nontonnya dia di Brooklyn itu di kampung halaman dia. Dia kan warlock di Brooklyn. Emang New Yorker banget, dia warlock banget. Lepas banget tuh harusnya. Beda banget ngomongnya, dia wah gila ya. Oke. Dan kemudian dengan perjalanan karir dia sampai dengan saat ini pun, gue pikir dia termasuk orang juga cukup pinter untuk mencari kolaborasi teman-teman ya, dengan si Silk Sonic dengan Anderson .Paak itu. Kemudian dia kemarin juga dengan Lady Gaga. Lady Gaga belum kelar dengan hype-nya dengan Rose Rose pecah juga. Pecah juga. Gila keren banget ya ini bisnisnya. Maksudnya kayak Iya. strategi itu gokil sih. Dan tetap aja walaupun dia terlihat dengan marketingnya, dengan cara dia mencari fanbase-nya, melebarkan fanbase-nya, tapi secara visual pun dia tuh bukan tipikal yang kayaknya rumit banget di mata. Fun aja gitu loh. Nah itu dia, dan apalagi dengan lagu Skate ini kan juga pas itu skate lagu kayak sana udahlah santai aja deh, go with the flow, bareng sama gue aja yuk kita having fun gitu. Those kind of vibes itu loh. Once again beat pertama, kemudian along the way rhythmnya dan musiknya juga membuat bahwa itu dia healing anthem mas lo denger. Nggak tahu kenapa terciptakanlah sebuah mood yang bagus. Oke. Once again tapi it's very subjective ya. Tadi lo bilang healing ke New York. Kalau tempat healing favorit lo di mana, Mam? Yang penting city, karena gue city person. City person yang transportasi umumnya bagus, lo bisa jalan kaki kemana-mana. Tapi bukan berarti kesannya sombong atau enggak ya. Selain Singapura ya New York buat gue, tempat gue kota buat healing. Oke, kalau lo Mbak Cis? I don't know if I have a favorite
city atau Dan nggak mesti, place bisa sih. aja kayak spot misal di rumah atau mungkin di mana aja asal. Iya. Right now I don't have the privilege soalnya untuk Iya. bisa bertandang ke sebuah tempat negara untuk specifically healing gitu ya. I don't have the time and fund to do that. Itu dia, and fun. Tanpa mikir macam-macam ya. Jadi tanpa mengurangi rasa cinta mendalam gue kepada anak-anak, mungkin dimanapun gue bisa sendirian dulu gitu, sejenak gitu. Iya. Nah, itu esensi healing gue saat ini begitu, karena kan reconnecting with myself jadinya kayak Iya, bener tuh kan. Yes. Jadi kalau ada kesempatan bahkan di rumah sekalipun dan mereka pun juga di rumah, tapi ya disampaikan gitu ya, tolong ya jangan ganggu mama dulu sejenak. I just need to rest for an hour or two. Nanti kita ketemuan lagi abis ini, oke? Gitu. Begitu aja tuh udah healing lah buat gue. Nggak mau. Even gue pun kalau sama dia di mobil nyetelin dia, udah gue diemin aja. Udah tahu. Karena gue tau aja butuh healing, diemin aja. Emang ya kalau udah punya temen tuh ngerti ya. Jadi gue jadi designated driver buat teman-teman gue yang mabok atau buat temen gue butuh healing. I'll call you soon. I'll call you soon. Kurang ajar ya. Oke, healing quote favorit. Aduh, ada healing quote ya. Iya, bebas boleh dari lirik lagu misalnya, Oh, atau oke. mungkin dari quote-quotenya siapa, atau mungkin dari diri sendiri. Kayak misalnya pernah punya pikiran itu untuk wah ini pemikiran yang bagus nih. Ketika lagi stuck pakai ini. Kayak misalnya let's go with the flow gitu juga nggak apa-apa juga. Mungkin ada gue. Ini mungkin berangkat dari dulu salah satu aspek kepribadian gue yang pada akhirnya merepotkan gue gitu. Dimana gue ngerasa kayaknya untuk hidup gue ada value, gue tuh harus produktif gitu. Jadi gue tuh gak seneng untuk idle gitu, untuk gak ngapa-ngapain tuh gue gelisah. Itu Kalau ada dulu. istilahnya tuh. Jadi Ada istilahnya. aduh nih buang-buang waktu nih kalau cuman gini doang gitu. Jadi apapun tuh gue harus ngelakuin sesuatu gitu. Cuman ya seperti yang gue ceritain tadi, ngalamin burnout lah, terus gue menyadari juga ternyata pikiran tuh ada butuh istirahatnya kok gitu. And it's okay not to do anything sebenarnya gitu. Nggak juga lo value hidup lo atau keberadaan diri lo tuh jadi berkurang maknanya enggak gitu. Oke. Dan mungkin yang bisa mengencapsulate itu gitu ya dari sebuah quote nih pasti sering dengar sih yang time you enjoy wasting is not wasted time. Oh iya, gue suka juga itu tuh. Ya itu kayak Itu gue suka juga. nampar gue bolak-balik sih. Cocok gitu. banget untuk orang yang tadi maksud gue adalah mengalami productivity guilt. Iya. Itu istilah tuh Kalau nggak produktif tuh guilt. kayak aduh I'm wasting time gitu. Pernah banget Nggak gue juga kok. di posisi itu dan quote itu kena banget. Selama lo masih enjoy ya Iya, udah, kalau berarti itu nggak wasted It gitu. makes you feel good. Yes. Enggak, justru this is actually a part of you being productive because you need this space and time It's gitu also kan. part of productivity Supaya gitu kan. produktivitas lo sustainable. Betul. Emang apa sih kegiatan yang bikin kamu tuh kayak ngerasa nggak apa-apa nggak sih kayak gini? Akhirnya quote itu kena gitu. Ya ada kan pijat gitu misalnya. misalnya kadang-kadang kayak Oh. aduh nih nggak ngapa-ngapain banget nih gue, kayaknya ada deh sesuatu yang bisa gue kerjain, ngecekin anak-anak mungkin atau bikin konten atau cek kerjaan gitu. Kayaknya guilty aja gitu loh nggak ngapa-ngapain gitu. Mungkin tuh salah satu contoh kecil aja gitu yang membuatku tuh selama beberapa lama dulu jadinya ya kayak resah gitu tiap saat. Dengan kayak aduh gitu loh, selalu jittery aja gitu. Tapi lama-lama ya seiring proses akhirnya gue menemukan lah gitu salah satu yang gue butuhkan ternyata ya tadi itu time out lah once in a while. Seru ya kalau kita tuh nemuin kayak root cause-nya gitu. Tadi kan lo productivity guilt, kalau lo tadi people pleaser gitu tuh, dan udah tahu root cause-nya itu terus mau diapain nih gitu kan. Berguna gak sih sebenarnya productivity guilt itu? Mungkin ada sih untuk membuat kita produktif gitu kan, tapi tetap harus dibalance sama thoughts atau pikiran-pikiran yang mengimbangi, karena kan kita gimana pun juga punya keterbatasan nih sebagai manusia ya kan. Oke. Bukan robot ya. Betul. Healing robot. Hah? Itu power bank. Iya, Aduh, aduh. sorry. Lo pakai robot? Iya. Oke, tuh Imam pakai nih customer lo nih. Jokesnya ITC nih. Jokes orang ITC. Ini kebanyakan jadi kayak peran mamak-mamak sih. Oke, Mam, healing quote favorit lo? Aduh, ini juga based on my personal experience ya. When you face the problem, just take your me time, and after that, talk to someone. Ya, Jadi jangan pendem sendiri ya. jangan pendem sendiri, jangan cari solusi sendiri. Tanya second, third, atau fourth opinion dari teman-teman terdekat. Udah itu doang sih. Karena kalau punya masalah, takutnya
lo kalau lo pendem sendiri lo gila, udah itu doang sih. Benar. Ya lagi-lagi manusia punya keterbatasan nih. Iya, iya. Makanya kita kan harus menjaga relationship dengan Iya, sekitar iya, karena kita benar. saling membutuhkan Banget nih gitu. Benar, gue butuh seorang ini. Balik lagi ke situ. Doa gue Mam, semoga lo nikah sama twin flame lo. Iya. Karena kalau itu Iya. lo nikah bersama twin flame lo, wah hidup lo akan gak usah dikhawatirin lagi, udah bahagia lo seumur Iya. hidup. Twin flame yang akhirnya jadi eternal flame. Waduh. Iya. Tuh versi siapa dulu? Versi Human Nature, versi yang asli atau versi yang terbaru? Tuh, Bener banget, kita udah ada beberapa generasi tuh lagu itu. Nah pas banget nih kita ngomongin generasi muda sekarang ya. Terakhir pesan-pesan untuk generasi muda. Karena kan Kita kan masih muda. of course Kita tuh muda di zamannya. kita muda sekarang fisiknya, tapi pengalaman kita Lebih ya. older than yours gitu. Kenapa? Pesen ya. Karena kan lo udah ngelewatin nih fase-fase mungkin dulu muda ada impulsifnya juga. Itu gue sih nggak tahu kalau lu. Lu waktu muda inget ya? Iya, Apa sih challenge terbesar lo gitu? Oke. Dan apa yang akhirnya mau lo sampein dari yang udah lo lewatin itu Mbak? Mungkin ya. Iya bener sih, pencarian jati diri gitu kan bisa jadi suatu proses yang pelik juga ya kalau buat yang masih muda-muda ya, kayak ini mau gue apain sih karir gue atau hidupku mau dibawa ke arah mana. Kadang-kadang tuh bisa ya bikin gundah lah gitu, karena nggak ngerti nih arahnya kemana gitu. And you know what, you cannot find out until you live it gitu. Jadi emang harus dijalanin aja sih. You'll make mistakes along the way, kayaknya nggak terhindarkan deh, nggak mungkin gitu nggak bikin kesalahan. Tapi kan justru dari kesalahan-kesalahan tersebut gitu kita jadi benar-benar tahu kekuatan kita, kelemahan kita, siapa teman-teman sejati kita, siapa yang paling pas ada di ring satu kita. Itu semua emang mau nggak mau harus dijalanin gitu. Jadi intinya ya don't be afraid to live your life lah gitu. Karena kadang-kadang kalau gue cermati dari anak-anak muda Gen Z lah gitu ya, termasuk anak gue gitu ya, mungkin downside dari social media ya, they become really self-conscious. Jadi kayak takut banget untuk salah gitu, takut dianggap cringe, takut dijadiin bahan olok-olok gitu misalnya gitu. Menurut gue sih nggak usah jadi setakut itu gitu. Walaupun memang bebannya lebih gede nih buat generasi muda ini, karena sorotannya tuh jangan lebih mikroskopis kan dibandingin kita dulu. Ya Allah, kita udah bebas banget loh. Cuma teman sekitar kita doang yang tahu nih. Had it really good, you're very lucky gitu. Kalau generasi muda ini enggak, emang mereka lebih berat gitu. Don't let that hold you back, intinya gitulah. Because you gotta make mistakes. You live your best life. Itu aja sih. Oke, just be brave and be authentic. Iya. Oh iya. Dan be authentic itu apalagi sekarang sosmed nih kita punya banyak referensi dong. Ih cantik ya harus kayak gini. Iya. Please, Iya. lo boleh nangkep tapi Iya. esensinya aja gitu kan. Nggak Iya. usah jadi pure kayak dia karena authenticity itu tuh super penting banget. Untuk lo bisa akhirnya attract your soulmates ini ya kan. Kalau lo nggak be authentic, mereka nggak bisa nangkep lo dong. Benar. Dan kalau emang kayak ngadepin masalah dan jadi terpuruk gitu rasanya ya langsung aja cari rasa nyaman dari orang sekeliling lo, orang tua, sahabat gitu, minta saran, minta perlindungan, karena mereka ya pasti ada buat lo kan gitu. Karena Jadi jangan family semua diinin sendiri lah gitu. Iya apalagi kalau the family gitu kan itu bener-bener cara kita. Gue selalu mempelajari diri gue sendiri akhirnya through my family juga gitu. Dengan memperbaiki hubungan akhirnya jadi tahu gitu. Oh ternyata ada part gue yang di dia. Apalagi kalau siblings ya. Benar, ada part gue yang di dia nih. Family penting sih. Semakin gue ngejudge dia tuh kayak gue ngejudge diri gue sendiri sebenarnya gitu. Dan mudah-mudahan sih ya selayaknya family kan mestinya cintanya unconditional ya. Jadi harus bikin kesalahan apapun, Betul. nggak berarti cinta mereka berkurang kok gitu. Never. Kan tetap ada buat lo gitu. Jadi ya Dijagalah hubungan dengan keluarga. benar. Jaga banget itu crucial sih menurut gue. Oke, Mam yang mau lo sampein ke generasi muda dan mungkin related to your experience Oke. as adolescents dulu. Oh iya. Gue mungkin secara angka usia lebih tinggi dibanding Siska dan juga Andari, tapi secara konten hidup gue belum sebanyak mereka. Ya benar kan gue belum sampai ke fase yang lo jalin saat ini kan. Ya tapi ya it's part of life lah. Semua orang berbeda-beda. Somehow kalau gue ngelihat bahwa buat teman-teman yang lebih muda dibanding kita, bahwa sekarang gini, kalau dengan semua peer and social pressure yang ada, kompetisi yang ada, kemudian juga banyak tanda kutip banyak kayaknya tuh bising lah, rame depan mata tuh yang kadang bisa membuat distraksi. Cari sesuatu yang memang lo suka dan lo cintai. Find things that you love and do that things with your love.
With love. Karena kalau lo nggak ngelakuin sesuatu kerja urusan pribadi dengan cinta, lo kan gampang terpuruk, gampang jatuh, gampang kecewa, gampang menyerah. Karena pakai cinta, lo akan menambah dengan fighting spirit yang plus seperti itu. Love is the answer, guys. And one more thing adalah Of course. jangan lupa tambahin empatik. It's not just about you, Oh iya. tapi juga other people's heart, other people's thought, other people's feelings. Iya sih. Empati. Dan teknologi yang ada sekarang kadang-kadang bisa agak matiin sense of empathy Nah, kan itu gitu. empati. Jadi hubungan antar manusia penting juga. Penting juga. Gila, gue kayak pengen ngundang lagi sih. Thank you so much Mbak Siska. Kita yang Sama-sama loh. Andari and the Theater of the Mind-nya asik. semoga kongko bareng nih podcastnya mereka lestari terus dong. Udah episode keberapa? 160 something lah, iya. Ada rencana ke depan mungkin tentang podcastnya? Kita sih jalanin aja. Iya, kita mah go with the flow aja. Karena sama seperti yang Imam bilang tadi, kita beruntung banget ya bisa ketemu sesuatu yang kita cinta gitu untuk jalani. It gives us pleasure and also purpose. Iya. Jadi ya selama kita masih ada tenaga dan waktu buat Iya, iya. jalanin sih, yang penting kita akan terus jalanin. Iya. Dan menikmati kebersamaan chemistry yang dimiliki Iya. antara gue dan Siska sebetulnya. Purpose-nya apa nih podcastnya? Yang penting Kalau tadi kamu ngomongin purpose Oke, ya kan? purpose-nya saya juga buat marketing tools kita berdua. Karena kan setelah kita siaran kan kita sempat break. Kita pikir kita break dulu deh ya. Tiba-tiba pandemi, everything change ya. Break terus nih. Iya, break terus nih, panjang bener nih. Tapi juga sebetulnya gitu, kita bisa mewakili suara-suara yang orang bilang, oh kalau mungkin it's all about choices dan juga segmentasi kan. Kalau kita dengan podcast Kongko Bareng memang kita just karena kita emang orang gak mau ribet. Emang kita back to basic aja, bahwa yang kita bicarakan adalah mewakili suara-suara mereka-mereka yang emang pulang kantor, pulang kerja, pulang kuliah, nongkrong di coffee shop hanya buat melepas stres dan ngomong sesuatu yang terkadang mungkin di kuping orang mungkin terdengar receh, tapi for them is something yang very Healing. dan juga penting buat mereka, karena sekali lagi penting atau tidak itu kan tergantung perspektif masing-masing. Benar. Justru yang receh-receh itu kadang tuh itu yang pentingnya di situ karena Iya. ketawa itu kan naikin vibrasi kan. Iya, Dan ini lagi dibutuhin banget nih, banyak-banyak ketawa nih. Makanya gue undang lo berdua nih, biarpun introvert tapi mereka tuh jenaka sebenarnya, ternyata seru banget men. Kami itu serius sekali. Lo harus kongko bareng sama mereka tuh, dengerin podcastnya KONGKOW ya. Iya. Kongko Bareng. Thank you so much. Terima kasih, Andari. Gila, seneng banget. Sukses terus semua yang dilakuin. Iya. Pokoknya berkah terus untuk kalian semua. Terus juga healing journey-nya moga-moga makin seru nih ya. Iya. Banyak nemu cara-cara baru untuk bisa Kundalini. APD gue. Udah ini. Itu apa? Jelang 2025 juga nih, biar kita makin sukses, Azif. Sukses dong podcastnya ya kan, bisa lebih besar lagi dan bisa melibatkan lebih banyak orang lagi nih untuk kayak interaksi lah sama kalian di Kongko Bareng itu. Dan kalau lo mau komen-komen tulis aja di bawah ya, dan mau share healing journey atau mau healing anthem lo tulis di kolom komen di bawah. Oke, thank you all so much for watching. See you again on the next episode of Anthem, Andari and the Theater of the Mind. Bye. Thank you, Andari. Take care ya. Thank you ya. Thank you.